Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 82. Bab 416 Unit Penegakan Hukum, Wuhao. Saat dia mendengar sorak-sorai seperti guntur yang terdengar dari galeri pengamatan di sekitarnya, Xiao Yan tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepada Lumu yang tampak pahit. Terima kasih, Senior Lumu karena telah bersikap lunak kepadaku. Yang gampang, rugi itu rugi. Tidak ada yang bisa disumbangkan. Keterbukaan pikiran saya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kebanyakan orang. Lumu memutar matanya dan segera berkata sambil tersenyum pahit. Tapi anak kecil, aku tidak menyangka kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam. Anda mungkin benar-benar bisa masuk 5 besar. Saya akan datang meminta nasihat Anda jika ada kesempatan di masa depan. Begitu dia mengatakan itu, Lumu menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan, membalikkan tubuhnya ke pintu keluar stadion, dan berjalan dengan sikap yang sangat tegas. Orang ini juga cukup jujur dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Bai Shan itu. Saya bisa berteman dengannya jika ada kesempatan. Xiao Yan menatap punggung itu, dan tersenyum tipis. Dia mengangkat kepalanya, dan melirik ke arah di mana Bai Shan duduk, secara kebetulan bersentuhan dengan dinginnya mata pihak lain. Saat itu, ketidaksukaan dan kehati-hatian Xiao Yan terhadap orang ini menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan memasukkan penguasa Xuan berat ke punggungnya, berbalik dan turun dari panggung kompetisi. Setelah itu, dia memasuki area di mana kelas Huang kelas 2 duduk, di bawah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk menemukan bahwa sekelompok wanita muda, yang hanya dia lihat sekali kemarin, telah muncul di sana. Ketika para wanita muda yang lincah ini melihat Xiao Yan kembali, mata mereka segera menjadi berbintang saat mereka maju untuk mengelilinginya. Suara obrolan mereka menyebabkan Xiao Yan, yang baru saja bertengkar hebat, merasa sedikit pusing. Baiklah, kalian semua tenang. Melihat Xiao Yan dikelilingi oleh sekelompok wanita muda yang cantik dan cantik ini, instruktur Ruoling menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa berbicara dan menarik pikiran para wanita muda ini dengan tatapan memuja ke belakang. Haha, tidak heran Sun RGG tidak pernah memperhatikan pria lain selama 2 tahun ini di akademi. Kamu benar-benar memiliki orang yang luar biasa di hatimu. Seorang wanita muda melompat ke sisi Sun R, dan menggoda dengan tawa yang indah. Catatan, Gigi kakak perempuan atau teman perempuan yang lebih tua. Saat dia mendengar ini, rona merah memikat muncul di wajah indah Sun R. Gaya instan dan menawannya bahkan menyebabkan instruktur Ruoling, yang berdiri di sampingnya, merasakan jantungnya bergerak, apalagi para siswa laki-laki di sekitar mereka yang matanya tiba-tiba menjadi lurus. Xiao yang tersenyum dan maju 2 langkah untuk duduk di samping Sun R. Dia mengendus aroma tubuh yang ditransmisikan dari wanita muda di sampingnya dan merasakan tatapan iri yang melesat dari sekelilingnya, menyebabkan dia tidak dapat membantu tetapi tiba-tiba merasa sedikit linglung. Saat itu, selama periode waktu di kota Wutan, ketika dia adalah orang yang tidak berguna, tatapan sekitarnya selalu dipenuhi dengan ejekan dan keangkuhan saat dia berjalan dengan Sun R. Saat itu, kemungkinan besar orang-orang itu sedang berpikir, apakah kodok ini tidak merasa malu dengan berjalan di samping angsa yang cantik? Sekarang, setelah 2 tahun berlatih keras, tidak ada lagi orang yang menggunakan tatapan saat itu untuk melihatnya ketika dia berjalan di samping Sun R lagi. Ini karena bakat dan kekuatan yang Xiao Yan saat ini tunjukkan sepenuhnya memberinya kualifikasi untuk sebanding dengan Sun R, gadis ini disukai oleh surga. Inilah perbedaan antara memiliki kemampuan dan tidak memilikinya. Saat itu, dia selalu mengatakan di setiap saat bahwa dia bekerja keras untuk kesepakatan 3 tahun. Namun, jauh di dalam hatinya, dia juga berpikir untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatannya sendiri, sehingga tidak akan ada lagi orang yang menggunakan ekspresi seperti itu untuk memandangnya ketika dia bersama dengan Sun R di masa depan. 3 tahun telah berlalu sejak dia menjadi orang yang tidak berguna. Selama 3 tahun ini, Xiao Yan mengandalkan usahanya sendiri untuk memenuhi keinginannya untuk berhasil mengalahkan Nalan Yanran, dan membiarkan dirinya memiliki kualifikasi untuk bersama dengan Sun R. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia memiringkan kepalanya ke arah Sun R, yang tatapannya menatap kompetisi di dalam arena. Menjadi bersinar di bawah sinar matahari yang redup,
Sun Er saat ini hampir seluruhnya terbungkus dalam lingkaran cahaya emas, tampak tenang dan lembut, seperti gambar yang indah. Ini menyebabkan keracunan, yang muncul dari hatinya, melintas di mata Xiao Yan. 2 tahun pelatihan kesepian telah memungkinkan Xiao Yan untuk memahami bahwa gadis di depannya adalah yang memiliki jejak terdalam di dalam hatinya. Jejak ini tercetak dengan kuat ketika dia masih muda. Sebenarnya, Sun Er selalu mengatakan bahwa jika bukan karena Xiao Yan yang bodoh masuk ke kamarnya ketika mereka masih kecil, dan menggunakan doukinya, yang sama sekali tidak dia kuasai, untuk menghangatkan tubuhnya yang tampaknya lemah dan terus melakukannya. Selama beberapa tahun, bagaimana dia bisa benar-benar menempatkan Xiao Yan jauh di dalam hatinya? Namun, dia juga mempertahankan kehangatan dan rasa hormat yang sama terhadap Xiao Yan ketika dia berada di saat-saat paling menyedihkan, menyebabkan hati terdalam Xiao Yan, yang jauh melebihi orang-orang seusianya, untuk benar-benar terbuka terhadap gadis ini yang hanya menampilkannya kebaikan dan kelucuan padanya. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak di bawah meja dan mengulurkan tangan. Dia akhirnya meraih tangan kecil Sun Er yang tampaknya tanpa tulang dan merasakan telapak tangan yang halus dan halus. Hati batin Xiao Yan bergetar lembut. Tubuh indah Sun Er bergetar dengan lembut saat Xiao Yan tiba-tiba menggenggam tangan kecilnya. Dia menggunakan tatapannya dan tampak agak bersalah saat dia melihat instruktur Woling, Xiao Yu, dan yang lainnya di dekatnya. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa tidak ada dari mereka yang menemukan tindakan Xiao Yan. Memalingkan kepalanya ke arah Xiao Yan, dia berkata dengan lembut, kesal. Xiao Yan gege. Kau milikku. Tidak peduli seberapa besar faksi di belakangmu, aku pasti tidak akan menyerah. Tangan, yang memegang tangan kecil yang halus itu, sedikit menegang. Xiao Yan menggunakan suara yang hanya bisa mereka berdua dengar saat dia perlahan berbicara. Meskipun suaranya tenang, tidak sulit untuk mendengar perasaan sombong dan tekad dari dalamnya. Sun Er awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Kemerahan darah, seperti fajar, segera dan tiba-tiba muncul di wajah indah seputih salju. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan benar-benar mengucapkan kata-kata cinta yang mengandung makna tersembunyi yang sangat kaya saat ini. Bahkan dengan ketidakpedulian Sun Er, dia juga tidak bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi di bawah kata-kata Xiao Yan yang tiba-tiba ini. Wajahnya semerah apel. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun ini, gelombang yang tidak bisa disembunyikan muncul di dalam hatinya, yang tidak berdesir, seperti sumur tua. Sun Er, apakah ada yang salah? Ekspresi tidak biasa Sun Er tidak luput dari tatapan instruktur Ruoling di samping. Dia awalnya terkejut sebelum tatapannya segera melayang ke bawah dan secara kebetulan melihat tangan Xiao Yan, yang buru-buru ditarik kembali. Kemerahan halus juga terlihat di wajahnya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tampak berbicara pada dirinya sendiri, anak muda, kamu harus mengontrol dirimu di depan umum. Meskipun saya tahu hubungan Anda dengan Sun Er adalah hubungan yang intim, Anda tidak boleh memprovokasi siswa laki-laki yang memiliki niat terhadap Sun Er di tempat umum seperti itu. Jika Anda melakukannya, Anda akan memprovokasi kerusuhan, saya ingin melihat apakah Anda dapat menahan 1000 orang sendirian. Xiao Yan tersenyum canggung, tapi tidak berani menyela. Dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke pertempuran sengit di arena. Di sampingnya Sun Er juga dengan cepat menarik hatinya yang berputar, saat dia dengan rasa bersalah melirik instruktur Ruoling di sisinya. Setelah itu, dia juga mengalihkan pandangannya kembali ke arena, tempat pertarungan sedang berlangsung. Ah, gadis ini. Dia bisa begitu acuh tak acuh saat berhadapan dengan orang luar, tapi di depan Xiao Yan, dia tidak berbeda dengan seorang gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Itu benar-benar satu orang yang menyerah kepada orang lain. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang Xiao Yan ini berhasil menarik hati seorang gadis seperti Sun Er. Instruktur Woling melihat sisa kemerahan yang masih ada di wajah Sun Er, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit di dalam hatinya. Catatan, satu hal menyerah pada hal lain, segala sesuatu di dunia ini memiliki kelemahan. Saat nama-nama itu terdengar dari mulut hakim, banyak sosok manusia berulang kali melintas ke arena. Setelah menjalani pertarungan yang intens atau membosankan, pemenang akan memiliki wajah yang bersemangat, sedangkan yang kalah akan mundur dari arena dengan sedih.
Ketika satu putaran setelah satu putaran kompetisi berlalu, yang awalnya 170 lebih orang secara bertahap telah dieliminasi sampai hanya ada 60 lebih orang yang tersisa. Jika ini berlanjut untuk beberapa ronde lagi, kemungkinan besar nama-nama mereka yang memiliki kualifikasi untuk masuk akademi dalam akan lahir. Putaran ke-41, kelas Xuan kelas 1, Yan Cheng. Unit Penegakan Hukum, Wu Hao. Namun, ketika nama untuk pertarungan berikutnya di arena diumumkan lagi, stadion tiba-tiba menjadi jauh lebih senyap. Di bawah tekanan nama terkenal tertentu, para siswa di galeri tontonan mau tidak mau merendahkan suara mereka. Unit Penegakan Hukum, Wu Hao, Xiao Yan perlahan mengulangi nama ini. Dia menoleh ke arah instruktur Ruoling dan berkata, "Menurutku, orang ini seharusnya orang yang disebutkan oleh instruktur tempo hari." Ah. Wajah instruktur Ruoling menjadi sedikit lebih serius. Dia dengan lembut berkata, "Wu Hao ini memiliki reputasi yang cukup baik di unit penegakan hukum. Jumlah orang dari Black Corner Region yang mati di tangannya selama 2 tahun terakhir ini setidaknya lebih dari 100. Kekuatannya cukup menakutkan." Xiao Yan mengangguk sedikit. Sepertinya ini memang akan jadi rival yang sulit. Selain itu, aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu sakit kepala. Wu Hao ini pernah merayu Sun Er, dan bahkan langsung menyuarakan niatnya di depan umum. Namun, dia kemudian ditolak oleh Sun Er. Meskipun demikian, orang ini sepertinya tidak menyerah. Instruktur Ruoling menggoda. Sebelum Anda tiba di akademi, Wu Hao ini dipandang oleh Bai Shan sebagai saingan cinta terkuatnya. Sayangnya, kedua orang ini, yang dianggap oleh banyak orang di akademi sebagai orang yang paling mungkin merayu Sun Er, gagal karena penampilanmu. Wanita cantik adalah akar masalah. Xiao yang tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya langsung terlempar ke arena. Pada saat ini, sudah ada seorang pria muda yang berdiri di dalamnya. Dengan penglihatannya yang luar biasa, Xiao yang bisa dengan jelas melihat kepahitan di wajah pemuda ini. Dia mampu membuat lawannya merasakan ketakutan di dalam hati mereka bahkan sebelum muncul. Wu Hao ini. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Matanya, yang menatap arena, menciut. Di sisi berlawanan dari pemuda itu, ada sosok manusia, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna merah darah, berdiri di atas permukaan batu yang semula kosong. Sepertinya dia adalah hantu yang tiba-tiba muncul. Kecepatan yang menakutkan. Orang ini sangat kuat. Mata Xiao Yan menatap tajam ke sosok manusia berwarna merah darah, dan keseriusan langka menyapu wajahnya. Saat sosok manusia berjubah darah muncul, stadion yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Aroma berdarah perlahan meresap ke seluruh tanah terbuka. Bab 417 Tantangan. Tanah terbuka yang bising menjadi jauh lebih tenang mengikuti kemunculan sosok berjubah darah. Ketika bau darah keluar, beberapa siswa yang kekuatannya masih rendah merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka meskipun matahari menggantung tinggi di langit saat ini. Saya khawatir orang ini baru saja kembali dari menjalankan misinya. Aura berdarah ini bahkan lebih pekat daripada orang-orang dari wilayah sudut hitam. Alis wanita muda berpakaian merah menjadi vertikal. Muridnya menatap langsung sosok manusia berjubah darah itu sambil berbicara dengan lembut. Dia memang berhasil bergegas kembali, ya, wajah Bai Shan yang awalnya tersenyum menjadi sedikit lebih gelap dan lebih khusyuk ketika dia melihat sosok manusia berjubah darah muncul. Di akademi luar Akademi Jianan, yang paling dia takuti bukanlah penyihir kecil, yang menyebabkan ekspresi orang lain berubah ketika mereka mendengar namanya, juga bukan Sun Er, yang karakternya acuh tak acuh, tapi kekuatan sangat bagus dan tak terduga. Sebaliknya, pria ini, yang tubuhnya dipenuhi aura berdarah. Selama 2 tahun ini, Bai Shan dan Wu Hao secara terbuka dan diam-diam telah bertukar pukulan lebih dari 10 kali. Sayangnya, setiap kali, dia tidak meraih kemenangan. Aura orang lain, yang terdiri dari niat untuk membunuh demi membunuh, benar-benar terlalu menakutkan. Bai Shan dapat meramalkan bahwa jika Wu Hao diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, kemungkinan pencapaiannya di masa depan akan sangat menakutkan. Dalam bentrokan yang tak terhitung jumlahnya antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam, selama beberapa tahun ini, pria berjubah darah ini bermandikan darah sepanjang jalan saat dia melangkahi mayat yang tak terhitung jumlahnya.
Dia mengaktifkan dan memaksimalkan potensinya dalam pertempuran hidup dan mati yang brutal itu. Selangkah demi selangkah, dia berjalan dari anggota biasa unit penegakan hukum ke level seperti sekarang. Di unit penegakan hukum, pria ini memiliki nama panggilan yang membuat orang dihormati dan ditakuti, Setan Darah. Nama ganas yang terbentuk dari darah dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Aura berdarah yang pekat. Ah, Wu Tianliang, orang gila itu. Apakah dia benar-benar ingin melatih Wu Hao menjadi orang yang ada dengan tujuan membunuh orang? Di kursi di tengah stadion, seorang lelaki tua berjubah kuning mengerutkan kening dan berkata, "Jika ini terus berlanjut, Wu Hao cepat atau lambat akan kehilangan alasannya karena aura pembunuhnya terlalu kaya." Saya rasa tidak. Meskipun Wu Tianliang mungkin eksentrik dan ganas, dia selalu memandang Wu Hao sebagai anaknya sendiri. Saya pikir dengan membiarkan dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi Akademi Dalam, dia ingin membiarkan Wu Hao mengambil cuti sementara dari unit penegakan hukum. Akademi Dalam, tempat berkumpulnya berbagai individu aneh dan berbakat, harus mampu menekan Wu Hao, yang karakternya acuh tak acuh dan yang memandang kehidupan manusia sebagai tidak berharga. Wakil kepala sekolah merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Mudah-mudahan, jika bibit yang luar biasa ini rusak, itu akan menjadi kerugian besar bagi akademi. Orang tua itu menghela nafas lagi sebelum dia menjawab. Tepat sekali. Saat itu, bahkan kepala sekolah secara pribadi mengatakan bahwa jika Wu Hao diberikan 10 tahun dan alasannya dapat tetap tidak terkorosi oleh aura berdarah, kekuatannya mungkin akan mencapai tahap yang sangat kuat. Orang tua yang dipanggil Old Huo juga mengangguk sedikit saat dia berbicara. Sepertinya ada cukup banyak pesaing unggulan yang sangat menonjol dalam kompetisi kualifikasi tahun ini. Wakil kepala sekolah tersenyum dan berkata, Bai Shan, Wu Hao, Sun Er, dan Xiao Yan yang muncul entah dari mana. Melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh beberapa orang ini, kekuatan tahun ini jauh lebih berkualitas. Kamu telah melupakan penyihir kecil dari keluargamu yang membuat orang sakit kepala. Berapa banyak orang di akademi luar ini yang tidak takut padanya? Orang tua di satu sisi memutar matanya dan berkata. Wakil kepala sekolah tertawa getir mendengar ini. Pandangannya dialihkan ke satu tempat di galeri tontonan. Saat dia melihat wanita muda berpakaian merah yang bersandar di pagar pembatas, matanya berdenyut dan tiba-tiba berkata dengan bingung dan putus asa. Saya sangat puas dengan bakatnya. Namun, karakternya yang seperti itu membuat orang takut memberikan pujian. Aku yang dulu masih menunggunya untuk menemukan pria yang baik untuk melahirkan bayi dan melanjutkan garis keluarga. Siapa sangka dia, sebenarnya tidak memperhatikan laki-laki. Ketiga lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa tanpa sadar ketika mereka mendengar kata-kata itu tentangnya. Bai Shan, Wu Hao, Lumu, atau bahkan Xiao Yan itu. Semuanya adalah bakat yang jarang ditemukan. Di antara generasi muda, mereka termasuk kelas yang luar biasa. Setelah kompetisi kualifikasi selesai dan mereka memasuki akademi dalam, 5 orang pertama akan menjalani ujian khusus sesuai aturan. Ketika saatnya tiba, saya pikir Jiahu akan sedikit tersentuh setelah tinggal bersama mereka selama beberapa waktu. Orang tua di samping wakil kepala sekolah menghibur dengan senyuman. Hu Jia, kemungkinan besar adalah nama wanita muda berpakaian merah itu. Bakat Bai Shan memang tidak buruk, tapi keterbukaannya sedikit lebih rendah. Wu Hao berdedikasi pada pertempuran dan pembunuhan. Selama tahun-tahun ini, aku tidak pernah melihatnya memiliki perasaan pada gadis manapun kecuali Sun Er. Adapun Lumu, orang yang dia suka bukanlah tipe gadis seperti Hu Jia. Kami bahkan tidak perlu repot-repot menyebutkan tentang Xiao Yan. Dengan gadis cantik dan luar biasa seperti Sun Er, akankah dia pergi dan mencintai orang lain? Wakil kepala sekolah menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mendengar ini, ketiga lelaki tua itu hanya bisa menunjukkan ekspresi tak berdaya. Wakil kepala sekolah menghela nafas dan membuang masalah ini yang membuatnya pusing. Tatapannya sekali lagi terfokus pada kompetisi. Menyusul kemunculan Wu Hao yang mengenakan jubah darah di arena, juri menunggu sejenak sebelum meneriakkan slogan kompetisi dimulai. Teriakan hakim baru saja jatuh saat lawan Wu Hao buru-buru menarik lebih dari 10 langkah. Douki beredar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, dan akhirnya membentuk jubah Douki di permukaan tubuhnya. Dia mencengkeram senjatanya dengan erat di tangannya saat tatapannya menatap tajam ke arah Wu Hao, yang tetap di seberangnya.
Dia bahkan tidak berkedip sekalipun. Para siswa di galeri tontonan di sekitar arena tidak mengeluarkan tawa mengejek ketika mereka melihat tindakannya ini. Selama beberapa tahun ini, nama dari setan darah Wu Hao tidak kalah terkenal dari penyihir kecil Hu Jia, atau Sun Er dalam Akademi Luar Akademi Jianan. Dari sudut tertentu, Wu Hao bahkan mungkin jauh melampaui mereka berdua. Jubah darah bergerak sedikit. Ada sepasang murid yang dipenuhi dengan niat membunuh, seperti sekawanan serigala yang haus darah di padang rumput. Hanya sepasang mata ini, yang tidak mengandung emosi apapun, menyebabkan lawannya merasa kepalanya menjadi sedikit mati rasa sementara tangannya basah oleh keringat. Apakah kamu tidak akan menyerah? Suara serak perlahan terdengar dari bawah jubah darah. Mendengar ini, ekspresi dari kompetitor bernama Yan Cheng menjadi sedikit jelek. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah yang kuat sambil merasa lemah di dalam. Serang saja. Aku ingin melihat seberapa kuat sebenarnya setan darah. Setelah mengatakan ini, tampaknya Yan Cheng takut jika dia melanjutkan wajahnya, cepat atau lambat dia akan kehilangan keberanian untuk bertarung di depan tatapan semua orang. Segera, dia turun dari tanah dan tubuhnya melesat secara eksplosif ke arah Wu Hao. Dengan peningkatan douki di senjata tajam di tangannya, dia langsung memotong udara. Sosok berjubah darah itu bahkan tidak bergerak saat menghadapi serangan Yan Cheng yang mengandung sedikit amarah. Namun, saat serangan itu hendak menyerang tubuhnya tiba-tiba melambai. Sosok manusia itu langsung menghilang dengan cara yang aneh. Serangan Yan Cheng meleset dan dia mengecilkan matanya. Tanpa ragu-ragu, senjata di tangannya sekali lagi menembus punggungnya. Dentang. Ujung pedang, yang terbuat dari baja, baru saja menembus ke arah punggungnya ketika pedang berat berwarna merah darah muncul entah dari mana, dengan mudah memblokir pedang di depannya. Pedang berat itu berukuran cukup besar, dengan lebar tubuh sekitar 3 inci. Itu hampir sebanding dengan penguasa Xuan berat Xiao Yan. Saat seseorang mendengar suara angin terkompresi yang dipancarkan saat pedang berat diayunkan, sepertinya berat pedang itu tidak bisa diremehkan. Kedua pedang itu bersentuhan. Dengan ayunan lembut acak dari pedang berat tersebut, kekuatan yang terkandung di dalamnya mengguncang pedang panjang di tangan Yan Cheng sampai terlepas dari genggamannya. Yang terakhir menggunakan semua kekuatannya untuk menahannya. Bukan hanya dia tidak berhasil, tetapi area antara ibu jari dan jari telunjuknya diguncang oleh kekuatan yang sangat besar pada pedang sampai terbuka, darah segar mengalir. Dalam pertukaran pertama mereka, sebuah senjata dijatuhkan. Adegan ini bahkan menyebabkan Xiao Yan yang duduk di galeri tontonan merasa sedikit terkejut. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Yan Cheng juga seorang bintang 5 dousi. Keheranan melintas di wajah Yan Cheng saat senjatanya jatuh. Kakinya dengan cepat mundur dan baru saja mundur sekitar 10 meter ketika dia tiba-tiba merasakan udara dingin mengalir di belakangnya. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, pedang berat, berisi warna darah, dipasang di lehernya. Udara tebal dan dingin yang dipancarkan dari ujung tajam pedang menyebabkan tubuh Yan Cheng langsung kaku. Hanya dalam 2 pertukaran, Yan Cheng, yang memiliki kekuatan bintang 5 dousi, dikalahkan. Hasil semacam ini menyebabkan keributan terdengar di seluruh stadion. Meskipun hampir tidak ada orang yang memiliki harapan yang berlebihan bahwa Yan Cheng dapat mengalahkan Wu Hao, tidak ada yang menyangka bahwa Yan Cheng hanya dapat bertahan 2 kali pertukaran sebelum pedang ditempatkan di lehernya. Sungguh kecepatan yang cepat. Saat Xiao Yan menyaksikan Wu Hao di arena memegang pedang berat berwarna darah sambil dengan tenang berdiri di belakang Yan Cheng, beberapa keseriusan muncul di wajah Xiao Yan. Hal terbaik yang Wu Hao lakukan adalah kecepatan. Selain itu, ia juga berlatih teknik dou kelincahan tingkat tinggi kelas Xuan, kilatan bayangan darah. Dia telah meminjam efek unik dari teknik ketangkasan dou ini untuk muncul di belakang Yan Cheng tanpa meninggalkan jejak sebelumnya. Apalagi kekuatannya juga sangat kuat. Ini terlihat jelas dari bagaimana dia mengangkat pedang besar yang berat itu dan mengayunkannya di tangannya seolah itu adalah sesuatu yang ringan. Sun Er, di sisinya dengan lembut mengungkapkan beberapa informasi mengenai Wu Hao. Dia juga sedikit khawatir Xiao Yan akan dirugikan, karena tidak memiliki informasi yang cukup jika dia akhirnya menghadapi Wu Hao. Kecepatan dan kekuatannya tidak lemah. Bukankah itu mirip denganku? Xiao Yan mengangkat alisnya dan melirik pedang berat di tangan Wu Hao.
Dia kemudian melirik penguasa Xuan berat di punggungnya. Keduanya adalah senjata tipe berat yang serupa. Jika mereka berdua bertarung, itu akan menjadi pertandingan kecepatan melawan kecepatan, kekuatan melawan kekuatan. Pertempuran mendebarkan yang akan membuat semua orang terdiam. Orang ini tampaknya menjadi lawan yang bahkan lebih tangguh dari Bai Shan. Saya harus lebih berhati-hati terhadap orang ini di masa depan. Sungguh layak menjadi Akademi Jianan. Orang-orang muda yang kuat muncul tanpa akhir dari tempat ini. Jika saya tidak menjalani latihan yang berat selama 2 tahun ini, akan sangat sulit untuk mengejar orang-orang abnormal ini. Xiao Yan berseru. Ketika dia berlatih di Kekaisaran Magia, selain Nalan Yanran, yang telah meminjam bantuan dari sekte, dia jarang bertemu orang lain di antara generasi muda yang setara dengannya. Namun, dia baru tiba di Akademi Jianan beberapa hari yang lalu, ketika lawan yang sangat cocok dengannya sering muncul. Ini menyebabkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Tempat ini benar-benar tempat berkumpulnya para berbakat? Saat Wu Hao meletakkan pedang yang berat di leher lawannya di dalam arena, seorang hakim buru-buru meneriakkan kalimat agar kompetisi berakhir. Kompetisi kualifikasi dapat mentolerir cedera tetapi Akademi tidak ingin melihat kematian. Oleh karena itu, ada aturan dalam kompetisi bahwa seseorang tidak dapat memberikan pukulan mematikan ketika pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika tidak, dia akan dihukum berat. Aturan ini adalah sesuatu yang mungkin dipatuhi orang lain tetapi bagi Wu Hao, yang terbiasa membunuh orang, itu hanyalah sesuatu yang sepintas. Oleh karena itu, hakim tersebut tidak berani menunda. Dia takut jika teriakannya terlambat sedetik, warna merah cerah lainnya akan ditambahkan ke pedang berat itu, yang sudah tercemar dengan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Pedang berat berwarna darah di tangan Wu Hao sedikit bergetar saat mendengar teriakan hakim. Dia segera perlahan menariknya kembali. Saat pedang berat itu pergi, seluruh tubuh Yan Cheng menjadi kelelahan saat dia pingsan sambil berulang kali terengah-engah. Wu Hao mengabaikan Yan Cheng yang berlutut di samping kakinya. Jubah merah darahnya bergetar sedikit, dan sepasang mata acuh tak acuh perlahan bergerak ke atas di sepanjang galeri tontonan. Akhirnya, dia berhenti di tempat di mana kelas Huang kelas 2 sedang menonton. Lebih tepatnya berbicara, seharusnya itu berhenti di Xiao Yan, yang duduk di samping Sun Er. Di bawah fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia mengangkat pedang berat berwarna darah di tangannya. Akhirnya, dia menunjuk Xiao Yan dari kejauhan. Suaranya yang serak dan acuh tak acuh bergema di seluruh stadion. Kamu adalah Xiao Yan. Apakah kamu berani turun dan bertengkar denganku? Suara serak yang acuh tak acuh menyebabkan seluruh galeri penonton terkejut. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara, desir, saat mereka menoleh ke arah pemuda berjubah hitam tidak jauh dari sana. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 418 Potongan Giok Pusaka. Suara serak dan acuh tak acuh Wu Hao memfokuskan semua tatapan di stadion ke pemuda berjubah hitam itu. Tatapan ini dipenuhi dengan perasaan sombong, ekspektasi, dan segala macam emosi lainnya. Terlepas dari apa itu, kalimat yang baru saja dikatakan Wu Hao menyebabkan Xiao Yan menjadi fokus perhatian di seluruh arena. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke sosok manusia berjubah darah di arena. Matanya menyipit sebelum dia segera berdiri perlahan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, bahkan ketika dihadapkan pada kekuatan besar dari lawannya. Kedua tatapan bertemu di udara, dan lemah, Douki yang kuat secara bersamaan melonjak keluar dari tubuh mereka berdua tanpa persetujuan sebelumnya. Riak kecil energi juga menyebar dari permukaan tubuh kedua orang itu. Ini adalah fenomena yang diciptakan oleh Douki dengan cepat beredar di dalam tubuh mereka. Melihat mereka berdua, yang dengan mantap mulai saling berhadapan dengan kekuatan mereka, para siswa di galeri tontonan sekitarnya langsung menjadi bersemangat. Jika kedua orang ini bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Sun Er sedikit mengernyit di sisi Xiao Yan. Dia membuka mulutnya. Sikapnya yang ragu-ragu di mana dia melayang sebelum berbicara, jika tidak mengungkapkan keinginannya untuk menghentikan Xiao Yan, tetapi pada saat yang sama khawatir jika dia berbicara, para siswa itu akan berpikir bahwa Xiao Yan hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik seorang wanita.
Karena itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya akhirnya tidak disuarakan. Hehe, bertarunglah. Akan lebih baik jika kalian berdua akhirnya menderita luka serius dan membiarkan saya menghemat energi. Baishan dengan dingin tersenyum dan menyaksikan kedua orang itu berhadapan satu sama lain dari sisi lain galeri tontonan. Akan sangat menyenangkan jika mereka benar-benar bertarung. Sayangnya, orang tua itu pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Wanita muda berpakaian merah meletakkan tangannya di pagar pembatas. Tatapannya menyapu Xiao Yan dan Wu Hao saat dia berkata dengan menyesal. Tampaknya menyertai pikirannya, teriakan tua tiba-tiba terdengar, tepat ketika kekuatan Xiao Yan dan Wu Hao di stadion secara bertahap meningkat. Suara itu tiba-tiba mengguncang kekuatan yang mereka berdua lakukan dengan susah payah sampai tidak ada yang tersisa. Kalian berdua lebih baik mengikuti aturan dan tidak membuat masalah. Sekarang adalah kompetisi kualifikasi, bukan tempat bagi Anda berdua untuk menantang satu sama lain secara pribadi. Kekuatan yang mereka berdua sudah seduh dengan paksa dihancurkan, menyebabkan tubuh Xiao Yan dan Wu Hao bergetar. Masing-masing segera mundur selangkah. Mereka mengangkat pandangan mereka dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk menemukan seorang lelaki tua berambut putih, yang membawa amarah di wajahnya di posisi tengah. Itu adalah wakil kepala sekolah Hugan. Selain kepala sekolah, dia memiliki otoritas terbesar di akademi luar. Jangan membantahnya. Jika tidak baik jika Anda meninggalkan kesan buruk. Suara lembut Sun Er tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya berhenti sejenak di tubuh Wu Hao di arena sebelum dia menurunkan pandangannya dan perlahan duduk kembali. Wu Hao, kamu juga akan mundur. Besok adalah hari terakhir kompetisi kualifikasi. Ketika waktunya tiba, secara alami akan ada kesempatan bagi kalian semua untuk bertarung satu sama lain. Setelah melihat Xiao Yan mundur, tatapan Hugan beralih ke sosok manusia berjubah darah di arena dan berteriak. Wu Hao sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar Hugan berteriak. Matanya, bagaimanapun, menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang duduk di galeri tontonan. Yang terakhir juga melihat kembali padanya tanpa ada perubahan ekspresi. Setelah mereka bertukar tatapan untuk beberapa saat, Wu Hao menjabat tangannya dan pedang berat berwarna darah ditempatkan ke dalam cincin penyimpanannya. Sebuah suara serak perlahan keluar. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya besok. Aku tidak ingin melihat bahwa orang yang ditunggu Sun Er begitu lama, menjadi orang yang tidak berguna. Xiao Yan tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Begitu Wu Hao mengucapkan kata-kata ini, dia juga tidak terus tinggal. Dia berbalik dan keluar dari arena. Melihat bahwa wakil kepala sekolah dengan paksa menghancurkan pertarungan sengit yang akan terjadi, para siswa di galeri tontonan segera menggelengkan kepala karena kecewa. Baik. Kompetisi akan terus berlanjut. Hugan memerintahkan, setelah putus keduanya dengan lambaian tangannya. Saat suara terdengar, nama-nama sekali lagi mulai dibaca dari kursi juri. Selama 10 lebih kompetisi berikutnya yang diikuti, Xiao Yan akhirnya secara pribadi menyaksikan Sun Er dalam perkelahian. Namun, setelah mengamati sebentar, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa gadis ini hanya menunjukkan sebagian dari kekuatannya untuk bertarung dengan lawannya. Bahkan jika ini masalahnya, dia memperoleh kemenangan yang diharapkannya hanya setelah 10 pertukaran. Mata Xiao Yan memperhatikan Sun Er yang tampak cakep itu, yang telah mundur dari arena, dan memutar matanya. Melihat tindakannya ini, niat Xiao Yan untuk menganalisis kekuatan tepatnya selama pertarungannya pupus. Tidak lama setelah Sun Er bertarung, Baishan dan wanita muda berpakaian merah itu juga maju untuk bertarung sekali. Kedua orang itu memang layak menjadi orang-orang yang telah diperingatkan oleh instruktur Ruoling agar dia berhati-hati. Lawan kedua orang itu masing-masing adalah bintang 6 Dousi dan bintang 7 Dousi. Bintang 6 Dousi, yang telah menghadapi Baishan, sedikit lebih baik. Setelah 10 lebih pertukaran dengan Baishan, dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk mengaku kalah dan akhirnya meninggalkan arena tanpa cedera. Lawan wanita muda berpakaian merah, di sisi lain, sangat tidak beruntung. Kedua orang itu selesai melakukan etiket awal dan sebelum suara juri selesai mengatakan, mulai, wanita muda berpakaian merah dengan aneh sudah muncul di depan lawannya. Telapak tangannya yang lembut dan melayang mengandung kekuatan yang sangat kuat yang menyebabkan ekspresi orang berubah drastis.
Dengan tamparan, dia dengan kasar memukul bintang 7 Dousi, yang memiliki jubah Douki, keluar dari arena. Setelah itu, yang terakhir terus berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti secara menyedihkan. Di galeri tontonan, kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia menyaksikan aksi kokoh wanita muda berpakaian merah itu, yang membuat beberapa orang terdiam. Setelah Baishan dan wanita muda berpakaian merah berpartisipasi, tidak banyak situasi menarik di sisa kompetisi. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan, Sun Er mengamati beberapa ronde, mereka memilih untuk menjadi orang pertama yang keluar dari stadion yang bising. Xiao Yan dan Sun Er perlahan berjalan di dalam akademi, menikmati momen hangat sendirian bersama, sesuatu yang telah absen selama 2 tahun terakhir. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Xiao Yan dan Sun Er sekali lagi kembali ke rumah elegan milik instruktur Ruoling. Ketika mereka kembali ke rumah kali ini, mereka bertemu dengan orang yang dikenal, yang sangat diingat Xiao Yan saat itu. Ada seorang wanita muda tinggi berdiri dengan cantik di ruang tamu. Blus berwarna ungu pucat, dan rok pendek yang menyatukan kedua kaki tidak diragukan lagi memperlihatkan keaktifan dan energi dari wanita muda itu. Wajah itu, yang memiliki beberapa karakteristik yang mempesona dan murni, sekarang tampak lebih dipenuhi dengan godaan. Matanya yang besar dan berair tampak seolah-olah mereka bisa berbicara. Wajah wanita muda itu tersenyum saat dia melihat ke atas. Dia tampak bekerja cukup baik di akademi. Tentu saja, dengan penampilannya, akan ada banyak orang yang merayunya kemanapun dia pergi. Namun, wanita muda ini, yang biasanya tampil sangat tenang di depan para pria, dengan cemas berdiri saat melihat Xiao Yan masuk. Dia kemudian dengan takut-takut memanggil, sepupu tetua Xiao Yan. Setelah Xiao Mei berdiri di depannya sebentar, Xiao Yan menatap wajah itu, yang bahkan lebih cantik dari sebelumnya dan sekarang dipenuhi dengan godaan. Dia tersenyum dan mengangguk tetapi tidak terlalu hangat. Saat itu, ketika dia menjadi orang yang tidak berguna, wanita muda di depannya memilih untuk menghindarinya, benar-benar melukai dirinya yang lebih muda. Oleh karena itu, Xiao Yan memiliki perlawanan yang besar terhadapnya. Meskipun setelah 2 hingga 3 tahun, perlawanan semacam itu telah memucat secara signifikan, Xiao Yan tidak mengungkapkan ekspresi yang terlalu hangat. Dia menemani Sun Er, Xiao Yu, dan yang lainnya untuk mengobrol dengan Xiao Mei di ruang tamu sebentar sebelum secara acak mencari alasan untuk berdiri dan kembali ke kamarnya. Gadis-gadis itu duduk di sofa empuk dan menatap punggung Xiao Yan saat dia perlahan naik ke lantai berikutnya. Xiao Mei menggigit bibir merahnya dengan erat dengan bagian belakang giginya. Matanya dipenuhi dengan kekecewaan dan penyesalan. Setelah beberapa hal dilakukan secara salah, tidak ada lagi kesempatan untuk berdamai dengannya. Saat itu, sebelum Xiao Yan menjadi orang yang tidak berguna, hubungan antara Xiao Mei dan Xiao Yan bisa begitu saja dikatakan sebanding dengan hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Namun, sejak si jenius jatuh dari langit, dia memilih rute yang berlawanan arah dengan Sun Er. Sun Er masih berada di sisinya dan tidak pernah mengkhianatinya, sementara dia terlalu realistis, memotong batas yang sangat menghancurkan hati antara mereka berdua. Batas itu masih memiliki garis retakan yang menusuk mata bahkan sampai sekarang, terlepas dari bagaimana dia mencoba menebusnya. Sun Er hanya bisa menjaga keheningan saat dia melihat ekspresi suram Xiao Mei. Dia mengerti Xiao Yan dengan sangat baik. Pria ini, yang tampak lembut, angkuh tak tertandingi di dalam hatinya. Xiao Mei telah menyakitinya saat itu. Terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak, dia akan selamanya kehilangan kesempatan untuk benar-benar memperbaiki hubungan antara mereka berdua. Tidak peduli bagaimana seseorang, yang telah menyakitinya di masa lalu, memperlakukannya di masa depan, dia akan sangat kesulitan menerima mereka. Pada titik ini, Xiao Mei adalah orang seperti itu, dan Nalan Yanran juga seperti ini. Saat itu, ketika Xiao Mei memilih untuk mengasingkan diri dari hubungannya dengan Xiao Yan, serta ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan, Sun Er telah mengatakan satu kalimat. Saya harap Anda tidak akan menyesal. Ini di masa depan. Pada saat ini, kedua wanita, yang pernah menyakiti Xiao Yan, sangat menyesali perbuatan mereka. Namun, itu sudah terlambat. Pria dengan hati yang sombong ini tidak akan lagi pergi dan menyentuh sesuatu yang telah meninggalkannya, dan dia juga tidak akan berpikir bahwa itu bermanfaat untuk dilakukan.
Sun Er tiba-tiba menghembuskan nafasnya saat dia memikirkan hal ini. Dia sedikit bersukacita atas pilihannya saat itu. Jika tidak peduli betapa luar biasanya dia, kemungkinan besar dia tidak akan pernah menghancurkan hati pria itu. Cahaya bulan yang redup tersebar ke dalam ruangan yang sunyi dari jendela. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Ada sedikit fluktuasi di udara di sekitarnya. Benang energi mengikuti pernapasannya dan memasuki tubuhnya. Setelah itu, mereka disempurnakan menjadi Dou Qi dan disimpan di dalam kristal Dou pusarannya. Pelatihan ini berlangsung selama 3 jam. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya. Gumpalan api berwarna hijau melintas melewati pupil matanya yang gelap. Itu dengan cepat menghilang. Ada peningkatan jumlah Dou Qi di Dou kristal. Menurut kecepatan ini, saya seharusnya bisa mencapai bintang 6 Dadhou Si jika saya diberi waktu 10 hari lagi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia dengan lembut bergumam. Ah, kekuatanku masih jauh dari cukup. Xiao Yan mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Potongan batu giok itu seluruhnya berwarna hijau pucat. Ada titik cahaya yang perlahan berenang di dalamnya. Titik cahaya ini mewakili kehidupan ayah Xiao Yan, Xiao Shen. Jika titik cahaya itu menyala, itu berarti hidupnya tidak dalam bahaya. Jika titik cahaya itu menghilang, saat itulah Xiao Shen, termasuk rohnya, telah dihancurkan. Xiao Yan memegang potongan batu giok kuno. Dia merasa sedikit linglung dan sedih. Ketika dia masih muda, terlepas dari apakah dia jenius atau orang yang tidak berguna, ayahnya tidak pernah menunjukkan padanya penampilan yang tidak biasa. Pada saat ada mata berputar dan ejekan di seluruh klan, ayahnya masih terus memanjakannya. Setiap kali Xiao Yan, yang masih kecil, terluka, dia akan tersenyum, menepuk pundak anak kecil itu dan mengatakan kepadanya bahwa seorang pria harus kuat. Air mata dan perasaan putus asa tidak akan membuat siapapun menjadi orang yang kuat. Semua ini menyebabkan Xiao Yan, yang memiliki jiwa dewasa lain untuk menerimanya, menempatkan ayahnya pada posisi yang sangat penting di hatinya. Ayah, aku akan menemukanmu. Xiao Yan memegangi batu giok itu dengan erat di kepalanya. Matanya perlahan menjadi jauh lebih dingin. Terlepas dari makhluk hebat macam apa yang menangkap ayahnya, dia akan membiarkan mereka membayar harganya di masa depan. Saat emosi berfluktuasi di dalam hatinya, gumpalan api berwarna hijau naik dari telapak tangannya. Kemunculan tiba-tiba api berwarna hijau menyebabkan Xiao Yan terkejut. Seketika, ekspresinya berubah drastis. Dengan pikiran, nyala api berwarna hijau dengan cepat menghilang. Xiao Yan buru-buru mengulurkan tangan, yang dia gunakan untuk memegang potongan batu giok. Namun, dia tercengang saat menyadari bahwa bidak giok kuno, yang awalnya dia anggap sangat lemah, sebenarnya mampu menahan suhu menakutkan dari inti api teratai hijau. Ini, sok melintas di mata Xiao Yan. Untuk pertama kalinya, dia menggunakan tatapan tajam untuk mempelajari potongan batu giok kuno ini, yang selalu diturunkan dalam klan Xiao. Menurut tetua, bidak giok ini adalah sesuatu yang lama yang hanya dimiliki oleh pemimpin klan yang memiliki kualifikasi untuk dipegang. Bahkan mereka tidak tahu banyak tentang itu. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati potongan batu giok kuno itu. Dia meminjam cahaya bulan dan tiba-tiba menyadari bahwa di bawah sinar bulan, potongan giok ini tampaknya memiliki beberapa tanda yang sangat rumit dan misterius. Mata Xiao Yan mengamatinya untuk waktu yang sangat lama sampai dia mulai merasa pusing. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menyingkirkan perasaan itu dari benaknya. Keheranan di hatinya semakin kuat setelah pengamatannya yang cermat. Potongan batu giok ini tampaknya tidak hanya memiliki efek menyimpan seutas benang dari roh pemimpin klan seperti yang dia pikirkan. Tangan Xiao Yan bergerak di sepanjang tepi potongan batu giok dan perlahan menggosoknya. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menegang. Ketika dia menggosok ke atas dan ke bawah di sepanjang tepi atas potongan batu giok, dia menyadari bahwa tepi pada titik ini berbeda dari sisi lainnya. Sisi lain terbentuk secara alami tetapi tempat ini tampak seperti sepotong batu giok yang dibelah dengan paksa. Apa sebenarnya benda ini? Tampaknya saya hanya bisa bertanya dengan benar kepada beberapa tetua saat berikutnya saya kembali ke klan Xiao. Klan Xiao tampaknya memiliki beberapa hal yang kita, generasi muda, tidak ketahui. Keraguan muncul di hati Xiao Yan.
Dia menatap potongan batu giok kuno ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia dengan hati-hati mengembalikan potongan batu giok ke cincin penyimpanannya. Tidak lama setelah Xiao Yan menyimpan potongan batu giok itu, cincin hitam dan gelap di jarinya bergetar sedikit. Dengan segera, sosok ilu Xiao Lao perlahan-lahan menghilang. Saya tidak merasakan kehadiran api surgawi di Akademi Jianan ini. Yao Lao berkata agak tak berdaya saat dia keluar. Kabar buruk yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera berubah. Dia mengerutkan kening dan berbisik. Apakah guru tidak mengatakan bahwa mungkin untuk mendapatkan berita tentang api jantung yang jatuh di sini di Akademi Jianan? Saat itu, saya benar-benar telah menemukan keberadaan api surgawi di wilayah ini milik Akademi Jianan. Sekarang, bagaimanapun, saya tidak memiliki perasaan seperti itu. Yao Lao tertawa getir. Jangan bilang padaku bahwa itu telah berakhir di tangan orang lain. Ekspresi Xiao Yan agak jelek. Api hati jatuh adalah faktor kunci untuk kekuatannya melambung. Saya tidak berpikir itu masalahnya. Meskipun saya tidak bisa merasakan kehadiran pasti dari api hati, daya tarik unik antara api surgawi memungkinkan saya untuk menggunakan api tulang dingin untuk secara samar merasakan bahwa masih ada sisa yang lemah dari api hati jatuh dalam radius beberapa ribu kilometer dari Akademi. Ribuan kilometer, sampai kapan kita akan menemukannya? Xiao Yan menarik sudut mulutnya. Saya pikir dengan orang-orang tua di Akademi Jianan, tidak mungkin mereka tidak menemukan keberadaan api hati yang jatuh. Aku terus merasa kalau Akademi Dalam memiliki sedikit hubungan dengan ini. Yao Lao berbicara perlahan. Akademi Batin? Xiao Yan terkejut. Ya, Akademi Dalam adalah inti sebenarnya dari Akademi Jianan. Jika Anda dapat menyusupinya, saya pikir kita harus dapat memperoleh beberapa informasi tentang api jantung jatuh. Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum dia menyarankan. Aku akan mencoba yang terbaik, Xiao Yan menghela nafas. Karena dia sudah tiba di Akademi Jianan, wajar jika dia tidak pergi dengan tangan kosong. Aku jarang muncul di masa depan. Ada orang kuat yang menyembunyikan dirinya di sekitar pacar kecil Anda. Tidak nyaman bagiku untuk muncul terlalu lama untuk menghindari ketahuan. Saat Yao Lao mengatakan ini, tubuhnya bergoyang dan memasuki cincin hitam. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat melihat Yao Lao menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan yang bersinar di luar jendela sambil bergumam. Akademi Dalam? Apakah tempat itu benar-benar memiliki api hati jatuh? Saya harap itu tidak mengecewakan saya. Bab 419, kompetisi kualifikasi terakhir. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari paling meriah di Akademi Jianan. Ini karena kompetisi kualifikasi Akademi Dalam yang mengumpulkan tatapan semua siswa akan mencapai gelombang pasang di mana semua orang akan menjadi yang paling bersemangat. Hu Jia, Bai Shan, Wu Hao, Sun Er, Xiao Yan. Kelima orang ini, yang dengan jelas menunjukkan kekuatan mereka yang kuat, menyebabkan semua orang terkejut selama 2 hari terakhir kompetisi. Hari ini, tabrakan paling mencolok antara yang terkuat akan terungkap di antara 5 siswa berprestasi dari akademi luar dalam kompetisi ini. Karena inilah jumlah orang yang berkumpul di stadion hari ini lebih banyak dari 2 hari terakhir. Tidak semua penonton di sekitarnya adalah siswa akademi. Ada banyak orang yang datang dengan kekaguman dari kota Jianan, di luar akademi. Sebagai anggota yang tinggal di kota Jianan, selama bertahun-tahun ini, mereka dengan jelas tahu bahwa ini adalah hari paling hidup di Akademi Jianan setiap tahun. Oleh karena itu, mereka tentu tidak akan melewatkan urusan istimewa ini. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya tiba di luar stadion dan menatap naga manusia, yang benar-benar memblokir pintu masuk ke stadion, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, mereka mengandalkan koneksi instruktur Wolling untuk memasuki stadion dari pintu masuk samping yang dijaga ketat. Setelah melewati terowongan gelap yang panjang, mereka akhirnya keluar dari lubang di ujung penglihatan mereka. Saat mereka keluar, berbagai suara berisik yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di samping telinga mereka, menyebabkan kelompok Xiao Yan, yang baru saja berada di lingkungan yang agak sepi, merasa pusing saat mata mereka menjadi buram. Beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih secara bertahap.
Mereka mengangkat kepala dan menatap kerumunan manusia yang padat di sekitar tanah terbuka, dan mau tidak mau melihat satu sama lain dengan senyum pahit. Kelompok tersebut bergerak di sepanjang dasar stadion dan akhirnya berhenti di kursi kelas Huang yang telah mereka tempati selama 2 hari terakhir. Baru kemudian mereka menghela nafas lega sebelum duduk. Xiao Yan, dengan Sun Er di sisinya, mulai berbicara sambil tersenyum saat mereka duduk di kursi. Tiba-tiba, mereka berhenti berbicara. Pandangan mereka beralih ke pintu masuk terowongan khusus tertentu. Di tempat itu, sekelompok orang, seperti bintang-bintang yang menyanjung bulan, berkerumun di sekitar Baishan di tengah dan berjalan ke arah mereka. Ketika dia melihat tatapan Xiao Yan, senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah tampan Baishan. Mulutnya bergerak sedikit. Meskipun dia tidak berbicara, Xiao Yan masih bisa melihat kata-kata yang dia ucapkan. "Aku ingin reputasimu benar-benar hilang hari ini." Kilatan dingin melintas di mata hitam dan gelap itu. Senyuman dangkal terangkat di wajah Xiao Yan saat dia mengangguk sedikit ke Baishan. Mulutnya juga bergerak. "Aku menunggumu." Xiao Yan geger, "Kamu harus berhati-hati jika ingin bertarung dengan Baishan." Karakternya benar-benar menyebabkan orang tidak menyukainya, tetapi baginya untuk dapat menonjol di Akademi Jianan, tempat di mana orang-orang berbakat sebanyak awan, itu berarti bahwa dia pasti memiliki pencapaian yang menakutkan dalam hal bakat pelatihannya. Sun Er, yang telah memperhatikan Xiao Yan, secara alami menemukan pertempuran tersembunyi antara dia dan Baishan. Dia segera memberikan pengingat lembut. "Ah." Xiao Yan mengangguk sedikit dan tidak membantah. Dia memang memiliki permusuhan dan kehati-hatian terhadap Baishan, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak akan menyebabkan dia membentuk mentalitas meremehkan atau meremehkan yang terakhir. Apa yang Sun Er katakan itu benar. Jika seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan, bahkan jika Anda tampan sampai titik di mana Anda bisa mengguncang langit dan menggerakkan bumi, seseorang pasti tidak akan bisa menonjol di Akademi Jianan ini, di mana kekuatan dihormati dan dari sana, menjadi salah satu orang terbaik dalam kompetisi ini. Tidak lama setelah Baishan memasuki stadion, wanita muda berpakaian merah itu juga perlahan masuk. Mengikuti pintu masuknya, ada cukup banyak orang di stadion yang melemparkan tatapan mereka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Hu Jia bisa dianggap cantik. Apalagi yang paling menggugah hati orang adalah latar belakangnya. Wakil Kepala Sekolah Jianan Akademi. Posisi ini, dengan otoritas mengerikan, tidak lebih lemah dari beberapa faksi kelas 1 di benua. Selain itu, karena posisi khusus Akademi Jianan, bahkan beberapa douzong yang kuat tidak akan berani tampil terlalu sombong di depan kakek Hu Jia. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang tidak menyebutkan jumlah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah keluar dari Akademi Jianan, banyak orang di Akademi Jianan tahu bahwa siapapun yang berhasil merayu Hu Jia tidak hanya akan memiliki harum lembut giok, wanita cantik, yang hangat dalam pelukan mereka, tetapi juga akan membiarkan dirinya mengurangi kebutuhannya untuk berjuang dan bekerja keras setidaknya selama 10 tahun. Tidak banyak yang meragukan kata-kata ini. Bagaimanapun, wakil kepala sekolah Akademi Jianan, kakek Hu Jia, memiliki kemampuan seperti ini. Meskipun ada banyak orang yang sangat tertarik dengan bujukan semacam ini, dan ada beberapa orang yang membual tentang menjadi seorang jenius pernah mencoba untuk melakukan kontak dengan Hu Jia, tidak hanya orang-orang ini tidak berhasil mendapatkan keindahan, tetapi mereka akhirnya kembali dengan luka di sekujur tubuh mereka. Wanita berpakaian merah menggunakan serangan paling ganas untuk mengejutkan semua orang menjengkelkan yang merayunya sampai tidak ada yang berani datang dan membuat keributan. Karenanya, hingga saat ini, belum ada siswa laki-laki yang berhasil merebut hati penyihir cilik ini. Saat Xiao Yan memandangi wanita muda berpakaian merah, yang perlahan berjalan ke galeri pengamatan di sisi lain, Xiao Yan tiba-tiba teringat instruktur Ruoling mengatakan bahwa wanita itu sebenarnya memiliki perasaan terhadap Sun Er. Wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam. Dia memang layak dengan nama penyihir kecil. Bahkan seleranya luar biasa ini. Sekitar setengah jam setelah Hu Jia memasuki stadion, sejumlah orang di galeri tontonan di sekitar arena akhirnya sudah berdesakan sampai ke titik di mana sepertinya akan meledak. Saat seseorang memandangi rambut hitam yang lebat, dia tidak akan bisa melihat akhirnya. Kebisingan berkumpul dan melesat langsung ke awan. Dong!
Saat matahari terbit tinggi di langit biru, suara gong yang jernih akhirnya bergema di tanah terbuka. Mendengar gong itu, hiruk-pikuk stadion akhirnya mulai sunyi. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergerak menuju suara gong dan menatap arena yang sangat luas. Saat semua tatapan mata di stadion dikumpulkan ke tengah lapangan terbuka, wakil kepala sekolah, Hugan perlahan berdiri. Tatapannya melihat sekelilingnya sementara suaranya yang kuat melayang di udara dari tanah terbuka, seperti suara guntur lembut. Kemarin, kompetisi kualifikasi Akademi Dalam telah memilih 50 orang terakhir. Mereka semua memiliki kualifikasi untuk memasuki Akademi Dalam untuk berlatih. Namun, Akademi Dalam memiliki pemisahan yang jelas dari berbagai tingkatan. Jika seseorang menginginkan kondisi pelatihan yang lebih baik dalam Akademi Dalam, ia harus melakukan yang terbaik untuk memperoleh hasil terbaik dalam kompetisi terakhir ini. Setiap peringkat yang Anda naiki akan memberi Anda banyak bantuan. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik untuk mendapatkan status pelatihan yang lebih baik. Tatapan Hugan melirik para siswa yang gemetar karena kegirangan. Dia tersenyum dan berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah memilih kompetisi di mana siswa bersaing di babak yang berbeda. Tahun ini, bagaimanapun, setelah diskusi selama konferensi akademi, kami akan memberlakukan sedikit perubahan dalam metode yang digunakan untuk putaran final kompetisi ini." Para siswa di stadion tercengang saat mendengar kata-kata Hugan. Mereka segera melemparkan tatapan ragu mereka kembali ke arena. Sekarang, bisakah 50 siswa terbaik memasuki arena? Hujia tersenyum dan berbicara dengan ceria. Xiao Yan dan Sun Er sedikit terkejut saat mendengar ini. 50 orang dalam satu arena? Meskipun ada banyak orang yang tidak begitu memahami kata-kata Hugan, sosok manusia berulang kali melintas dari seluruh galeri tampilan setelah kata-katanya diucapkan. Mereka akhirnya muncul di arena. Dengan semakin banyaknya sosok manusia yang muncul di arena, suasana di galeri tontonan langsung menjadi lebih segar. Apalagi dengan penampilan Bai Shan yang mengenakan pakaian putih dan tampil sangat tampan, serta sosok wanita muda berbaju merah, Hujia. Atmosfer diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sorakan tertib yang memekakkan telinga, meletus dari kerumunan. "Ayo pergi." Saat melihat sosok manusia yang tersebar di seluruh arena, Xiao Yan juga tertawa pelan dan berdiri sambil tersenyum, sebelum berbicara dengan Sun Er yang duduk di sampingnya. "Lakukan yang terbaik." Di samping mereka, instruktur Wolling melambaikan tinjunya dan tersenyum saat dia menyemangati mereka. "Iya." Sun Er tersenyum dan mengangguk. Kedua tubuh mereka melompat dan jari-jari kaki mereka terlepas dari pagar pembatas. Dua busur memotong udara, diciptakan oleh tubuh mereka. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan lembut mendarat di arena. Mengikuti pintu masuk Xiao Yan dan Sun Er, suasana yang awalnya memanas sekali lagi tiba-tiba melonjak. "Hari ini, kami tidak menginginkan kompetisi di mana Anda bersaing satu putaran pada satu waktu. Sebaliknya, ini akan menjadi kompetisi eliminasi yang besar dan kacau, yang dipenuhi dengan semangat dan antusiasme. Mereka yang mampu bertahan lebih lama dalam kompetisi eliminasi ini akan memiliki peringkat yang lebih tinggi dan sebaliknya." Hugan tersenyum saat berkata, sambil mengamati banyak pesaing yang telah berhasil memasuki arena kompetisi. Di dalam arena ini, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, bahkan jika Anda bergandengan tangan dengan orang lain untuk membentuk kelompok, tidak masalah. Selama kalian semua bisa melindungi diri dalam pertempuran yang kacau ini, kalian akan mendapatkan kemenangan. Suara Hugan baru saja terdengar saat percakapan pribadi terdengar di stadion. Jelas, metode kompetisi yang berbeda tahun ini membuat mereka sedikit lengah. Begitu kompetisi dimulai, mereka yang keluar dari arena akan dianggap kalah. Kami memiliki orang-orang yang secara khusus mencatat nomor tersebut. Karena itu, selama Anda bisa bertahan sedikit lebih lama dalam pertempuran yang kacau ini, peringkat Anda mungkin lebih tinggi. Oleh karena itu, ketahanan adalah kemenangan. Metode eliminasi semacam ini cukup menarik. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu para pesaing yang hadir sambil berdiri di samping Sun Er. Tatapannya akhirnya berhenti pada Bai Shan, yang berdiri tidak terlalu jauh, saat dia tersenyum dan berkata, "Namun, jika ini masalahnya, kita tidak akan berada dalam keuntungan besar. Karena kita bisa bergandengan tangan, nak, pertama-tama kita usir semua orang lain."
Iya. Sun Er secara alami tidak akan menolak saran Xiao Yan saat dia mengangguk dengan patuh. Tatapannya menyapu arena dan tiba-tiba berkata, sebenarnya, metode kompetisi semacam ini juga memiliki keuntungan yang sangat besar bagi Baishan, Hu Jia, dan Wu Hao. Semuanya memiliki reputasi yang cukup baik di akademi. Saya telah melihat para pesaing di arena. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang biasanya berinteraksi dengan mereka bertiga. Oleh karena itu, ketika pertempuran kacau akan dimulai nanti, mereka mungkin bisa bergabung dengan cukup banyak orang. Saya melihat Anda juga memiliki reputasi yang cukup bagus di akademi. Jangan bilang bahwa kamu tidak bisa mengikat beberapa orang? Sun Er dengan cakap berbicara ketika dia mendengar ini. Jika ini terjadi di masa lalu, akan benar-benar ada orang yang datang untuk menjadi utusan yang melindungi bunga itu. Namun, bunga itu sudah punya pemilik. Apakah orang lain berani datang? Wajah Xiao Yan kusam sedetik. Dia segera mengangguk tak berdaya dan berkata, baiklah, karena seperti ini, sepertinya kita harus benar-benar mengandalkan satu sama lain dalam kompetisi eliminasi terakhir ini. Saya pikir, selain situasi di mana semua orang yang hadir menggabungkan kekuatan dan menyerang kita, saya hanya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kami dari arena. Baishan? Wu Hao? Atau Hu Jia itu? Sun Er memiringkan kepalanya untuk melihat pemuda kurus yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya. Dia kemudian melihat kepercayaan diri yang terungkap pada wajah lembut dan tampan sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Dia menyukai kepercayaan pada tubuhnya. Terlepas dari apakah kita menghadapi gelombang mengerikan di depan kita, mari kita serang bersama-sama. Tangan kecil Sun Er tiba-tiba memegang tangan Xiao Yan saat dia bergumam pelan. Bab 420 Pertarungan Kacau Besar. Apakah Anda semua memahami aturan kompetisi? Ketika tidak ada lagi orang yang memasuki arena, tatapan Hugan menyapu sekali dan bertanya dengan suara yang jelas. Dimengerti? Jawaban yang tertib terdengar di dalam arena ketika mereka mendengar kata-kata Hugan. Baiklah, karena kalian semua mengerti, saya umumkan itu, Hugan perlahan mengangkat tangannya. Akhirnya, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba jatuh. Putaran final kompetisi kualifikasi akademi dalam sekarang akan dimulai. Bang! Saat tangan Hugan jatuh, arena yang semula sepi segera meledak. Pelangi dengan berbagai warna douki tiba-tiba meletus dengan cara yang mempesona. Mengikuti suara teredam yang dipancarkan, sosok manusia di arena dengan cepat berkedip. Sebagian besar orang terbang dengan sigap menuju tepi arena. Mereka semua takut akan ada seseorang yang menggunakan metode curang untuk mengusir mereka dalam situasi seperti ini, di mana musuh ada di mana-mana. Mereka yang berada di galeri tontonan menyaksikan arena di mana perkelahian pecah segera setelah kompetisi dimulai. Mereka segera mengeluarkan tangisan yang tajam dan bersemangat yang bergema di seluruh awan. Banyak orang mencabik-cabik leher mereka saat mereka bersorak untuk pesaing yang mereka sukai. Pertarungan besar semacam ini memiliki rangsangan yang jauh melebihi ronde demi ronde pertarungan satu lawan satu. Wakil kepala sekolah, ini bukan ide yang buruk. Meskipun tidak dapat dianggap benar-benar adil, pemandangan seperti ini di mana seseorang harus berhati-hati terhadap serangan diam-diam sepanjang waktu akan membuatnya sangat mudah untuk menumbuhkan pola pikir berhati-hati seseorang. Selain itu, orang-orang yang bergandengan tangan juga lambat laun akan memahami kekuatan suatu kelompok. Metode ini tidak buruk. Saat dia memandangi arena yang kacau, seorang lelaki tua di galeri pengamatan pusat berbalik dan berbicara dengan Hugan di sampingnya. Saya juga muak melihat pertarungan satu lawan satu di masa lalu, oleh karena itu, saya ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang baru untuk dicoba. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya cukup bagus. Namun, beberapa siswa, yang biasanya tidak pandai berkomunikasi, tidak akan memiliki siapapun yang dapat dipercaya untuk membantu menjaga punggung mereka dalam situasi seperti ini di mana musuh ada di sekitar. Mereka mungkin akan sedikit kesulitan. Hugan tersenyum saat dia berbicara dan mengalihkan pandangannya kembali ke pertempuran yang kacau itu. Akan ada pertarungan langsung di arena saat ini. Namun, jelas terlihat bahwa banyak orang takut akan serangan curang dari belakang. Oleh karena itu, bahkan saat bertarung satu sama lain, mereka hanya akan melakukan kontak dan mundur, tidak berani terlibat dalam perkelahian.
Tatapan mereka berulang kali menyapu dengan hati-hati ke segala arah. Siapapun yang berani menyerbu ke wilayah mereka akan menyebabkan mereka dengan cepat mundur atau menyerang seperti burung yang dikejutkan oleh tali busur, orang yang terserang panik. Meskipun kompetisi awal sangat kacau, beberapa siswa menjadi lebih pintar setelah 7 atau 8 orang diserang secara berturut-turut dan dikeluarkan dari kompetisi sambil menyemburkan darah. Ada orang-orang yang bertemu setiap hari dan dengan cepat mengucapkan kata-kata yang baik untuk menyatukan orang. Mereka yang tidak bisa hanya mundur dan mencari orang-orang yang sama soliternya yang tidak memiliki teman. Meskipun kelompok improvisasi semacam ini tidak memiliki hubungan yang baik atau kepercayaan yang besar antara satu sama lain, ini adalah satu-satunya metode saat ini. Xiao Yan memiringkan penggaris berat di tangannya ke satu sisi sambil berdiri dengan Sun Er di tepi arena. Dou Qi berwarna hijau dan kuning melilit mereka berdua. Dua Qi yang sangat kuat merembes keluar dari tubuh mereka. Para pesaing yang sempat sedikit pusing karena kekacauan di arena, ketakutan hingga mereka tidak berani sembarangan menyerbu ke daerah ini. Saat ini, keduanya tidak menyerang ke medan pertempuran yang benar-benar kacau. Mereka tahu bahwa atmosfer yang sangat kacau seperti ini tidak akan berlangsung lama. Selama Baishan dan yang lainnya mengumpulkan orang-orang mereka, kekacauan di arena secara bertahap akan turun ke situasi di mana beberapa kelompok kuat bertahan. Kemudian mereka akan menghormati kelompok lain dan kekacauan akan sangat berkurang. Namun, saat itulah mereka berdua akan menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Di bawah banyak teriakan dan teriakan dari galeri tontonan yang mengguncang langit dan tanah, para pesaing berulang kali tersingkir dari dalam arena kompetisi. Saat ini terjadi, petugas pencatat yang sudah berada di sekitar arena dengan sigap mendata para kompetitor yang tersingkir dari arena. Seiring waktu perlahan mengalir dengan teriakan yang merasuki langit, kekacauan di medan pertempuran akhirnya mulai menunjukkan kecenderungan berkurang. Dengan teladan mereka yang diserang secara menyedihkan sebagai pelajaran, beberapa individu yang terpencar-pencar juga mulai belajar bagaimana mencari rekan. Dalam waktu singkat, pertarungan kacau di arena sangat berkurang. Semakin banyak pula kelompok kecil yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih. Menyusul perubahan dari pertempuran kacau individu menjadi pertempuran kelompok, Xiao Yan dan Sun Er akhirnya tidak bisa lagi tetap terisolasi dari pertarungan. Ketika sebuah kelompok kecil, yang terdiri dari 4 orang, gagal dalam upaya mereka untuk mengepung dan menyerang mereka dan malah diusir dari arena satu demi satu, Xiao Yan meninggalkan tindakan, tunggu dan lihat. Tangannya memegang penguasaan berat dengan erat saat dia mengambil langkah kaki yang berat. Dou Qi berwarna hijau melonjak keluar dari tubuhnya seperti banjir, dan kekuatan penekan yang kuat dari Dou Qi menyapu secara horizontal ke seluruh arena. Namun, tidak lama setelah Xiao Yan melepaskan kekuatan Dou Qi, 5 kekuatan yang sama kuat juga meletus di dalam medan pertempuran yang kacau balau. Mereka dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang menempati masing-masing dari 4 sudut arena. Tatapan Xiao Yan pindah ke tempat kekuatan meletus, menyebabkan dia untuk melihat ke atas. Dia melihat bahwa selain mereka bertiga milik Baishan, Hu Jia, dan Wu Hao, 2 lainnya adalah pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di belakang masing-masing dari 2 orang ini adalah sekelompok 4 atau 5 pesaing, yang kekuatannya jelas tidak lemah. Dengan pengecualian Baishan dan 2 lainnya, kelompok ini adalah yang terkuat. Saat ini, kekuatan dari sebagian besar kelompok ditampilkan dengan jelas. Di antara mereka, 3 yang terkuat secara alami adalah kelompok Baishan, Hu Jia, dan Wu Hao. Di antara mereka bertiga, kekuatan kelompok Wu Hao adalah yang terkuat. Selain mereka, itu adalah 2 kelompok sebelumnya yang masing-masing memiliki Dou Qi. Kelima kelompok ini termasuk yang terkuat di arena. Selain mereka, ada beberapa kelompok pria yang tersebar, atau bahkan individu. Xiao Yan dan Sun Er termasuk dalam kelompok kecil yang disebut 2 orang. Meskipun jumlah mereka jauh dari 6 kelompok orang itu, tidak ada yang berani meremehkan kelompok kecil mereka. Itu bukan karena alasan apapun selain itu kelompok ini dibentuk oleh Xiao Yan dan Sun Er. Salah satu dari mereka berdua bisa masuk ke 5 besar dalam hal kekuatan individu. Sekarang kedua orang kuat itu telah bekerja sama, bahkan orang-orang kuat seperti Baishan, Wu Hao, Hu Jia, dan lainnya memandang mereka sebagai lawan yang kuat yang menghalangi mereka. Xiao Yan gege, di mana kita harus bertarung sekarang? Sun Er memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum.
Dia melirik wilayah yang jelas berbeda di arena. Mari kita tunggu sebentar. Setidaknya ada 30 orang yang masih berada di arena. Ini termasuk Baisa, Wu Hao, dan orang kuat lainnya. Jika kami berdua tidak menampilkan kartu truf kami, saya khawatir sangat tidak mungkin untuk memblokir semuanya sepenuhnya. Karena itu, kami hanya bisa menunggu mereka menguras tenaga satu sama lain. Mungkin Baishan dan dua lainnya mungkin ingin mengalahkan kami, tetapi mereka juga takut seseorang akan menyerang mereka dengan kejam dari belakang. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, kita tidak perlu khawatir akan diserang. Xiao Yan melambaikan penguasa Xuan berat di tangannya, dan menopangnya dengan bahunya. Sun Er tersenyum tipis dan mengangguk. Dia menggerakkan tangannya yang halus dan cahaya keemasan yang menusuk mata terbentang dari telapak tangannya. Energi kuat yang terkandung dalam cahaya keemasan adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan, di sisinya, melirik ke samping. Itu seperti yang dikatakan Xiao Yan. Meskipun Baishan dan dua orang lainnya melihat kelompok dua orang Xiao Yan sebagai lawan terbesar mereka, mereka tidak berani menyerang saat ini. Ketiga kelompok itu bertukar pandang dan segera mulai melenyapkan kelompok-kelompok kecil yang tersebar dengan kesepakatan diam-diam. Hanya setelah benar-benar menghilangkan atau menelan kelompok-kelompok kecil ini barulah mereka dapat memulai pertarungan terakhir. Setelah dimulainya pemusnahan oleh ketiga kelompok ini, selain kelompok kecil dua orang Xiao Yan dan Sun Er di dalam arena, kelompok yang tersisa hancur berantakan tidak lama setelah melakukan kontak dengan lawan-lawan ini. Ada beberapa yang beruntung bisa lolos, tapi kebanyakan dari mereka diusir paksa dari arena. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyaksikan para pesaing yang tersebar, yang telah diusir sampai mereka melarikan diri ke segala arah. Dia merenung sedikit sebelum dengan liar mengambil langkah ke depan di depan tatapan di seluruh arena. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Orang-orang yang tidak memiliki kelompok. Jika Anda tidak ingin mendapatkan peringkat yang buruk, Anda bisa datang ke sisi ini. Ketika mereka mendengar teriakan Xiao Yan, para pesaing di arena yang tidak punya tempat untuk lari, segera bersukacita. Saat mereka dihadapkan pada pengusiran oleh tiga kelompok terkuat, bahkan dua kelompok lainnya yang dihadiri oleh Dado Usi tidak berani menerima mereka. Sekarang Xiao Yan telah melangkah maju, mereka secara alami akan seperti orang yang tenggelam meraih sedotan terakhir saat mereka buru-buru berlari ke arah Xiao Yan dan Sun Er berada. Teriakan dari Xiao Yan ini secara langsung menyebabkan 7 pesaing yang tersisa di arena dipeluk di bawah lengannya. Dalam sekejap, kelompok kecil, yang hanya terdiri dari 2 orang, segera melonjak untuk memiliki sejumlah orang yang dapat bersaing dengan kelompok Baishan dan yang lainnya. Tentu saja, ini hanya dari segi angka. Orang-orang dalam kelompok Baishan dan 2 lainnya jelas memiliki kekuatan yang melampaui orang-orang di tangan Xiao Yan, yang terpaksa melarikan diri ke segala arah. Namun, Xiao Yan tidak memiliki angan-angan bahwa dia bisa mengalahkan Baishan dan yang lainnya dengan mengandalkan para pesaing ini. Dia hanya membutuhkan orang-orang ini untuk menghabiskan beberapa orang yang dimiliki lawannya. Meskipun tindakan Xiao Yan ini berhasil membeli hati orang-orang, itu menyebabkan 3 kelompok terkuat milik Baishan, Hu Jia, dan Wu Hao menjadi sedikit tidak puas. 2 yang terakhir sedikit lebih baik, tetapi Baishan adalah orang yang benar-benar tidak ingin tindakannya menguntungkan orang lain. Selain itu, orang lain ini adalah Xiao Yan, yang paling tidak dia sukai. Karena itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Dia melambaikan tangannya dan 8 pesaing, yang cukup kuat, mengikutinya saat mereka perlahan berjalan ke arah kelompok Xiao Yan berdiri. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya secara langsung menyatakan perang terhadap kelompok Xiao Yan. Melihat kelompok Baishan, yang wajahnya gelap dan serius, datang, Xiao Yan mengangkat alisnya. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin yang menekan saat itu meluncur dari bahunya. Dia dengan dingin tersenyum dan bertanya. Apa? Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Sun Er, yang berada di samping Xiao Yan, juga melirik ke arah Baishan dan yang lainnya. Douki berwarna emas yang menyelimuti permukaan tubuhnya menjadi semakin padat, menunggu pertempuran besar. 4 dari kalian, pergi dan usir individu yang tersebar di belakang Xiao Yan. 4 lainnya akan pergi dan menahan junior Sun Er untuk sementara. Serahkan Xiao Yan padaku. Tangan Baishan sedikit gemetar dan tombak putih perak yang panjang menyala dan muncul. Cahaya samar mengalir di tubuh tombak.
Sekali melihatnya dan orang akan tahu bahwa itu adalah senjata dengan inti monster yang dimasukkan. Saat dia memegang tombak panjang ini, dia mulai memberikan instruksi dengan lembut. Setelah mendengar perintah Baishan, 8 orang di belakangnya segera mulai menyebar, membagi pekerjaan. Sun Er, bersiaplah untuk bertarung. Xiao Yan memiringkan kepalanya, tersenyum, dan berbicara setelah melihat bahwa kelompok Baishan telah menyebar seperti kipas saat mereka menuju. Iya. Sun Er mengangguk sedikit. Dia benar-benar mempesona saat cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Saat kelompok Baishan memulai penyerangan, Wu Hao dan Hu Jia juga mulai mengusir 2 kelompok lainnya yang tersisa. Pertarungan langsung yang paling mengasyikkan dan mengharukan dalam pertempuran yang kacau ini akhirnya telah tiba. Pada saat ini, teriakan dan sorakan tajam dari galeri tontonan di sekitarnya terdengar seperti petir. Bersambung ke episode 83. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.